Itu faktor apa bisa sampai bikin IPL? IPL. Ya itu tadi, karena pada saat itu gaung untuk melakukan reformasi sepak bola itu lagi besar, kencang. Saya pikir kalau pengelolaannya profesional, manajemennya bagus, terus kemudian animo masyarakatnya juga bagus seperti kita lihat di PSM saat ini, saya pikir klub-klub itu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan sponsor. Yang paling penting adalah kehadiran stadion, karena pendapatan tertinggi dari sebuah sepak bola itu kan ada pada penonton. Tiba saatnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Iya. Tapi kita tidak merasakan atmosfer itu. Iya. Tidak ada. Karena apa? Tidak ada stadion kita. Seandainya kita punya stadion, saya yakin seandainya nih stadion Matuangi masih ada, pasti kita dikasih jatah. Usia 20 pasti banyak penontonnya. Bayangkan kalau seandainya Makassar tuan rumah pada saat itu. Bagaimana luar biasanya kan kita Makassar ini ditonton oleh dunia. Dunia, betul. Gitu kan, sehingga menarik publik dari dunia untuk melihat ini Makassar. Apa yang ada di Makassar secara tidak langsung bisa menarik investasi masuk di sini. Apa itu Makassar? Halo sahabat PSM Mania, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dan sudah tidak asing di mata kalangan supporter-supporter PSM Makassar. Dan langsung saja kita perkenalkan Bung Ano. Bung Wawin ini. Selamat datang, terima kasih. Baik. Boleh Bung Ano. Terima kasih. Ceritakan sedikit bagaimana waktu itu Bung Ano telah menjalankan PSM Makassar. Ya. Di tahun 2010 ya? 2010. Pada saat itu masa-masa masa peralihan. Ya, peralihan. Dari perserikatan ke klub secara profesional. Ya. Jadi saya masuk pada wilayah sipil seperti itu. Meskipun sebelumnya pada zaman perserikatan itu saya banyak juga terlibat aktif ya, tapi di kepanitiaan. Nah, nanti pada perjalanan dari proses perserikatan ke klub profesional, di situ saya masuk di wilayah situ. Dan pada saat itu saya sebagai Markom PSM Makassar, dan beberapa 1 tahun kemudian saya sebagai ketua Panpel untuk setiap pertandingan yang berlangsung di Makassar, di PSM di Stadion Matuangi. Seperti itu ya. Jadi itu kiprah banyak saya di PSM, bagaimana ketika PSM itu betul-betul sudah beralih ke klub yang profesional tanpa tergantung lagi ke APBD. Kalau dulu kan itu APBD. Ya. Digunakan kan APBD. Nah, pada saat itu Bung Wawin, pada saat itu sepak bola di Indonesia sedang kencang-kencangnya untuk melakukan reformasi total. Ya. Revolusi total untuk sepak bola. Ya. Untuk sepak bola. Dan pada saat itu pada saat itu boleh dikata beberapa klub-klub besar itu kemudian membentuk satu liga. Ikut di satu liga namanya Indonesia Premier League, IPL. Gitu kan, Indonesia Premier League. Dan PSM masuk di situ. PSM masuk di Indonesia Premier League bersama beberapa klub-klub yang nilai sejarahnya sama dengan PSM. Tahun berapa itu? Itu 2010. 2010. Iya, kira-kira awal-awal 2010 lah. Iya. Seperti itu. Jadi, nah itu kemudian banyak didukung oleh publik. Sempat pecah ya, sempat terpecah di beberapa klub yang ikut. Dualisme ya? Dualisme, terus kemudian tentu juga dualisme bagi dunia sepak bola di Indonesia pada saat itu. Karena di satu sisi ada IPL, di satu sisi juga masih ada Liga LSI kan, seperti itu. Nah, tetapi dari situlah kemudian masyarakat, publik sepak bola Indonesia melihat bahwa Indonesia ini harus betul-betul kita sudah pada saat inilah saatnya kita betul-betul harus melakukan revolusi atau reformasi total dalam tubuh sepak bola. Dan itulah kemudian perlahan-lahan itulah menurut saya menjadi embrio sepak bola di Indonesia, terutama klub yang tidak menggantungkan lagi pendapatan dan dananya dari pemerintah. Seperti itu, dan betul-betul dikelola secara profesional oleh pihak swasta. Dan kemudian seperti salah satu contoh itulah yang kemudian kita lihat sekarang di PSM Makassar dan semua klub
Dan hebatnya PSM Bung Wawin karena PSM itu selalu hadir dalam setiap sejarah pergerakan sepak bola di Indonesia. Dari awal misalnya 1915 di zaman penjajahan gitu kan, PSM hadir memberikan menjadi tonggak pada saat itu. Kemudian episode selanjutnya PSM hadir. Episode membawa PSM misalnya membawa sepak bola ke ranah yang lebih profesional, ada lagi PSM situ yang memulai. Jadi PSM ini bukan hanya sebagai klub yang memiliki nilai sejarah yang tinggi ya seperti itu. Tetapi PSM juga itu adalah sebuah klub yang setiap saat hadir untuk sejarah dan dunia sepak bola di Indonesia. Oke, Bung Ano, bagaimana caranya Bung Ano mengalihkan dari APBD pemerintah ke bisnis, ke swasta? Saya minum kopi dulu. Dan apa perbedaannya yang apakah perubahan signifikan yang kayak bagaimana perbedaan dari APBD perubahan ke swasta? Yang sangat signifikan itu adalah ketika 2010 PSM tidak menggantungkan lagi dananya ke pemerintah. Pada saat itu kan APBD kan, Iya. setiap tahun itu pemerintah kota itu menganggarkan dana untuk PSM, untuk operasional. Jumlahnya ya miliaran lah kan seperti mungkin sesuai kebutuhan pada saat itu. Iya. Tetapi begitu dikelola secara profesional, disitulah kemudian PSM tidak menggantungkan lagi tidak bergantung kepada dana pemerintah dan operasional dari APBD. Putus pada saat itu. Jadi betul-betul dikelola secara profesional. Iya. Ya, pihak swasta yang mencari uang dari sponsor, dari supporter, supporter dalam hal ini tiket dari supporter yang menonton atau fansnya PSM, terus kemudian merchandise gitu kan. Jadi kita mulai berpikir membawa PSM ini seperti dengan klub-klub luar negeri. Klub-klub besar kan seperti Manchester United, Madrid, AC Milan, Inter Milan, Juventus dan klub-klub lainnya kan seperti itu. Jadi orang mulai mengarah ke sana dan PSM hadir pada saat itu. Boleh disebut PSM yang memulai. PSM yang memulai. Pertama di Indonesia. Di Indonesia untuk klub besar ya. Klub besar kemudian diikuti oleh klub-klub menengah sama yang baru, yang pendatang baru kan seperti itu. PSM lah yang memulai untuk dikelola secara profesional tanpa menggantungkan lagi pada dana pemerintah. Nah, pada saat 2010 itu betul-betul PSM kaget kan, publik kaget, terus kemudian manajemen juga kaget seperti itu. Bukannya Bung Ano kalau misalkan kayak APBD sama swasta yang profesional itu tidak akan bertahan lama, kayak contoh kayak APBD kan ini kan bisa kita bilang dianggarkan memang per tahun. Jadi itu sudah aman kan. Betul. Terus sedangkan kalau swasta kan kita tidak bisa tahu kapan dia naiknya, kapan turunnya. Betul. Bagaimana caranya itu sampai bisa bertahan sampai sekarang ini? Zaman perserikatan kan memang memang ada regulasinya. Ya, pada saat itu ada regulasinya bahwa pemerintah di mana ada satu klub di situ pemerintah bisa membantu ya. Tetapi pada saat awal-awal 2010 ketika sepak bola di Indonesia banyak tuntutan dari masyarakat. Bagaimana sepak bola Indonesia ini itu betul-betul melakukan reformasi total. Reformasi total mulai dari kepengurusan, ketua sampai di tingkat klub sekalipun seperti itu. Nah, salah satu yang dilakukan reformasi total itu adalah bagaimana klub bisa mandiri, bisa berdiri sendiri tanpa tergantung lagi kepada dana pemerintah. Karena kan ini kan APBD, maksudnya kan APBD ini ya maksudnya untuk digunakan kepada masyarakat, gitu kan. Bukan untuk kepada sepak bola, karena sepak bola ini adalah dunia industri. Sepak bola ini kalau dikelola dengan baik, gitu kan, di manajemennya bagus, rapi, gitu kan, dia pasti akan hidup, dia pasti akan besar. Karena apa? Sepak bola ini berbeda dengan olahraga lainnya. Sepak bola ini adalah sepak bola rakyat,
olahraga rakyat yang banyak digemari oleh masyarakat, banyak digemari oleh rakyat. Dan apa yang membuat negara-negara lain itu terkenal itu kan karena dari dunia sepak bolanya. Saya pikir kalau pengelolaannya profesional, manajemennya bagus, terus kemudian animo masyarakatnya juga bagus seperti kita lihat di PSM saat ini, saya pikir klub-klub itu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan sponsor, mendapatkan funding misalnya, terus kemudian nilai jualnya juga bagus seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kehadiran stadion. Stadion karena pendapatan tertinggi dari sebuah sepak bola itu kan ada pada penonton. Betul. Seperti itu. Bung Ano, bagaimana tanggapan Bung Ano tentang stadion yang saat ini? Nah, ya, dari Barombong, Matuangin hingga Parepare. Nah, saya kebetulan 2 minggu terakhir ini kencang atau intens menyuarakan di Twitter bagaimana pemerintah pusat turun tangan untuk menghadirkan stadion di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Dan itu banyak respon terutama dari dunia sepak bola di luar. Banyak. Setiap saya memposting misalnya bagaimana kondisi stadion Matuangin, bagaimana saat ini stadion Barombong, gitu kan. Itu banyak respon. Sangat disayangkan, rata-rata orang berkomentar bahwa sangat disayangkan bahwa kota yang gila bola ini tidak punya stadion. Kota yang menghadirkan atau melahirkan legenda sepak bola Indonesia, yaitu Ramang, tetapi tidak satupun kita lihat berdiri megah stadion seperti ini. Jangankan tidak hadir stadion Matuangin saja pada saat masih ada, belum rubuh seperti saat ini, orang masih menyayangkan, aduh ini Makassar, kota sepak bola, banyak melahirkan pemain-pemain sepak bola, terus kemudian klubnya juga klub langganan juara, tapi stadionnya masih seperti ini. Nah, gitu kan. Bagaimana dengan sekarang yang tidak punya sama sekali stadion? Pasti banyak sorotan kan seperti itu. Maka dari itu ya sekali lagi saya bilang bahwa sangat disayangkan kita tidak punya stadion. Kita melahirkan Ramang. Ramang itu adalah bukan hanya sebuah nama, tetapi Ramang itu adalah legenda untuk sepak bola di Indonesia. Satu-satunya pemain dari Indonesia yang masuk dan diulas di website FIFA itu adalah hanya Ramang, dengan memiliki tendangan salto, itu kan ciri khasnya Ramang. Dan itu lahir dari Ramang dan kemudian diikuti oleh pemain-pemain sepak bola dunia lainnya. Dan Ramang itu juga nyaris pernah mengantar Indonesia di Piala Dunia. Kan seperti itu. Bukannya dulu sudah masuk Piala Dunia? Iya, jadi maksud saya Ramang ini adalah sebuah legenda dari sebuah sepak bola di Indonesia, tetapi kemudian tempat asal usul Ramang itu tidak memiliki stadion. Seperti itu. Jadi di medsos, di Twitter saya itu saya justru mengusulkan bahwa kalau pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora atau di Kementerian PUPR yang sedang getol untuk membangun dan memperbaiki beberapa stadion-stadion, itu melirik stadion Barombong yang saat ini sudah mulai berdiri dan sudah bagus, sisa dipoles sedikit, dicarikan apa masalahnya ini, kemudian memperbaiki dan membangun kembali. Ya, saya usul stadion itu dirubah menjadi Stadion Ramang. Stadion Ramang ya? Ya, Stadion Ramang. Karena di mana-mana itu kalau klub-klub luar negeri itu mereka menamai stadionnya itu berasal dari pemain legenda mereka. Nah, sayang kan kalau kita tidak punya misalnya Stadion Ramang. Gitu. Nah, itu. Tapi terlepas dari itu, sangat disayangkan memang kalau kota kita ini tidak punya stadion. Satu stadion tidak cukup bagi kota sepak bola seperti Indonesia. Seperti Makassar. Dia harus memiliki 2-3 stadion. Stadion utama, stadion mini. Karena kita kota sepak bola. Betul. Iyalah. Kan waktu di zaman Bung Ano itu 2010 sampai 2013 Markom. 2012. Ya.
Kan ketika waktu itu dualisme terus berjalan sepak bola, keributan hingga vakum. Ya. Boleh sedikit diceritakan tentang hal itu? Waktu di zamannya Bung Ahmad. Ya, pada saat itu kan ada memang dualisme ya. Iya. Klub-klub yang ikut IPL itu selain ikut di ISL, Iya. ada juga ikut di IPL. Iya. Seperti itu. Nah, pada saat itu kan awalnya ini PSM yang ikut di IPL itu adalah apa ya? Persebaya. Ya ada Persebaya, PSM, ada PSM, seperti Persija itu. kalau nggak salah ya. Persija ada, Persib. tidak ada kalau tidak salah ya. Tim-tim besar ada. Tim-tim pokoknya klub-klub yang ini, klub-klub yang memiliki nilai sejarah itu Iya. ada ikut. Arema juga ikut. Ikut Arema ya. Juga ikut. Nah, tetapi pada saat proses untuk ini belum pada saat itu belum resmi bergulir IPL. KNB. Ya, belum resmi bergulir IPL pada saat itu. Tiba-tiba PSM yang ikut di ISL itu bubar. Bubar ya. Gitu kan? Bubar. Dan manajemen kami yang siap. Iya. PSM IPL. Dan akhirnya secara resmi PSM ikut di IPL. Satu-satunya klub di Indonesia yang ikut IPL itu tidak dualisme di kotanya. Iya. Tidak ya, hanya PSM. Iya, hanya PSM. Nah, hanya PSM. Yang lain itu kan ada di IPL, ada pula di ISL. Iya. Hanya PSM tidak. Dan alhamdulillah pada saat itu memang beberapa awal itu sempat ada ada semacam pro kontra di publik, terutama di kalangan supporter. Iya. Ya. Tetapi saya berusaha untuk meyakinkan kepada teman-teman supporter ya bahwa inilah saatnya. Pahit memang, tetapi mari kita memulai untuk membangun sebuah sepak bola yang baru di Indonesia, memberikan warna yang baru, dan kita bersama-sama di PSM memberikan contoh. Oke. Karena pada saat itu Win, memang sangat menjanjikan, memang sangat menjanjikan IPL sangat menjanjikan. Bayangkan mendatangkan pelatih-pelatih kaliber dunia, Iya. mendatangkan pemain-pemain yang bermain di klub-klub besar. Itu dibawa kepemimpinan Arifin Diponegoro ya. Arifin Diponegoro pada saat itu. Itu faktor apa bisa sampai bikin IPL? Ya itu tadi, karena pada saat itu gaung untuk melakukan reformasi sepak bola itu lagi besar, kencang. Kencang sekali. Bayangkan wasit di IPL pada saat itu adalah wasit-wasit dari UEFA. Betul, iya. Iya. Ada yang dari Arab. Ada dari Belanda, ada dari betul. itu rata-rata. Jadi, kehadiran boleh sebenarnya disebut juga bahwa kehadiran IPL pada saat itu adalah embrio untuk pengelolaan liga yang profesional di Indonesia. Meskipun pada akhirnya dibubarkan, dan kemudian menyatu lagi di Liga Indonesia. Seperti itu kan. Nah, apa yang didapat dari situ adalah pengalaman. Bagaimana wasit-wasit memimpin, dan memang awal-awalnya itu ketika wasit-wasit asing itu wasit-wasit dari kelas-kelas Eropa memimpin pertandingan di Stadion Matuangi, itu memang orang puas, nggak ada protes. Iya betul. Nggak ada protes yang pada saat itu, nggak ada protes karena memang fair. Dan memang kita melihat wasit-wasit yang mungkin pernah kita lihat di layar televisi bagaimana wasit-wasit Eropa memimpin sebuah pertandingan, kita lihat di depan mata kita fair. Bagaimana juga kita melihat pemain-pemain bintang, kan pada saat itu ada pemain bintang yang dititipkan di semua klub, yang pernah bermain di klub-klub besar. Misalnya kayak PSM, kalau saya tidak salah pada saat itu ada pemain dari Ajax Amsterdam. Iya, PSM. Richard Knoper. Gitu kan? Pelatihnya juga pelatih mantan timnas salah satu negara di Afrika Selatan. Melatih PSM. Seperti itu. Beliau sudah meninggal. Terus beberapa pemain-pemain bintang lainnya. Terus kemudian mereka bermain di Stadion Matuanging, dan orang kemudian supporter melihat aura pikirannya, wah kalau kita kelola secara profesional, secara ini yang kita lihat fair di lapangan. Bagaimana pemain-pemain bintang ini yang tidak pernah kita lihat merumput di Indonesia, kemudian datang di Makassar, merumput di Stadion Matuanging. Kita lihat bagaimana visi mereka bermain. Kita lihat bagaimana visi mereka bermain, bagaimana ketika mereka berlari, dan mereka itu Samsul Hairudin ada pada saat itu, terus kemudian
siapa namanya itu Andi Odang. Terus ada pemain PSM yang saat ini bermain di Bali United. Mereka lihat bagaimana mereka bermain sehingga visi mereka juga ada seperti itu. Nah, belum lagi wasitnya. Jadi orang tidak ragu. Terus kemudian di stadion itu kita lihat ibor yang cukup banyak, keliling gitu kan. Kalau dulu kan tidak ada. Kan bersih kita lihat di situ. Hanya spanduk-spanduk supporter yang terpasang di situ kan berjejeran. Ini tidak. Ini ada ibor. Ibor semua keliling dari kalau stadion Matuanging dia model begini terus gini panjang apa semua gini. Nuansa industri sepak bola itu benar-benar ada di dalam. Nah, jadi itulah yang kemudian aroma seperti itu kemudian yang dibawa oleh IPL pada saat itu. Belum lagi bagaimana misalnya tiket betul-betul ketat pada saat itu. Kita tidak memberikan lagi diskon tiket, kita tidak menjual lagi secara bebas, tidak ada lagi gratis, apa semua tidak ada seperti itu. Dan perlahan juga kami yakinkan supporter. Mari kita memulai bersama PSM, kayak gitu kan. Memang pahit, putusan ini pahit, tetapi akan kelihatan ini karena kita membawa sebuah sejarah yang baru di dunia sepak bola Indonesia. Yang seperti kita lihat di luar negeri kan, bola itu bukan hanya sekedar main bola di lapangan hijau. Ya, di rumput hijau. Tapi ada kayak betul. Bagaimana Bung Ano melihat pemain sekarang yang di PSM ini dan apa dulu program-program Bung Ano berikan ke pemain-pemain waktu IPL ya? Waktu IPL. Ya memang pemain sepak bola itu kan tidak lepas dari entertain ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini dengan kehadiran media sosial. Nah, kalau kita melihat pemain-pemain dunia, pemain-pemain berkelas dunia itu kan entertainnya juga tinggi. Boleh disebut mereka adalah artis sebenarnya, artis di lapangan hijau. Kalau ada artis penyanyi, artis dangdut, artis aktor film, nah bedanya dengan pemain-pemain sepak bola itu ada mereka artis di lapangan hijau, mereka adalah artis untuk di atletik, di sport ya seperti itu. Nah, dulu ketika saya masih di IPL, PSM 2010 itu saya berusaha untuk menciptakan program itu bagaimana pemain-pemain PSM yang punya nama itu kan masuk di wilayah-wilayah entertain. Misalnya ketika kami launching kostum atau jersey itu kan ya kita di mall. Di mall atau di kafe hadirkan terus bicara tuh. Karena itu juga yang kami mau ciptakan. Berinteraksi mau melahirkan bagaimana ini pemain ini adalah seorang sosok, gitu kan, seorang sosok yang juga digemari oleh banyak publik. Jadi kami berusaha bahwa pemain itu tidak hanya menjadi artis idola bagi supporter, tetapi dia juga adalah idola bagi publik yang mungkin bukan penonton atau mungkin dia hanya penonton pasif. Hanya menonton di televisi, hanya misalnya ada contohnya kayak Messi, Ronaldo itu kan, dunia kan. Karena itu akan membantu juga bagi pemain tersebut, selain membantu bagi pemain tersebut, juga membantu bagi klub untuk mendapatkan merchandise-nya. Bayangkan misalnya contoh ya, ketika di Piala Dunia kemarin, itu Adidas sebagai apalagi namanya itu yang mensponsori jersey-nya Messi itu kan habis. Lakukan habis seperti itu. Nah, jadi maksud saya adalah pemain-pemain juga ini harus sadar bahwa kalian itu adalah artis. Gitu kan? Kalian adalah artis sehingga harus berani tampil di publik. Betul. Harus berani tampil di publik dan kemudian bagaimana kalian mengemas itu media sosial. Tetapi yang lebih kepada positif. Orang akan mengikuti, banyak fansnya di belakang, banyak followersnya. Betul. Seperti itu. Nah, ketika masuk dalam dunia seperti itu, maka otomatis dia akan mengangkat citranya klub, dia akan mengangkat brandnya klub, sehingga sponsor-sponsor itu tidak hanya masuk dalam kehidupan pribadi si pemain, tetapi juga akan memanggil masuk di klubnya tersebut, seperti itu. Dulu itu saya seperti itu. Dulu kami bawa beberapa pemain, misalnya kalau ada diskusi-diskusi ringan, gitu kan.
diskusi milenial, diskusi apa di kafe kami hadirkan seperti itu. Terus pernah juga itu bagaimana supaya embrio atau euforia ini besar sekali ketika PSM berhadapan dengan ini misalnya ya, ketika PSM akan berhadapan dengan Persibaya. Wah, itu kami hadirkan di sebuah kafe dan banyak pengunjung pada saat itu. Kami menghadirkan dua pemain bintang pada saat itu. Jadi kami hadirkan di situ, terus kemudian mereka berbicara itu sekitar 2 hari sebelum pertandingan. Jadi sebelum konferensi pers resmi yang dihadiri oleh pelatih dan kapten tim, saya membuat dulu ini mempertemukan dua pemain bintang klub tersebut di kafe. Jadi mereka situ hadir apa yang akan mereka lakukan besok, strateginya seperti apa, gitu kan. Jadi setidaknya itu euforia untuk bahwa besok akan ada pertandingan besar seperti ini antara Persibaya dengan PSM. Apalagi kan pada saat itu PSM dan Persibaya itu kan musuh bebuyutan. Jadi kapan kita menghadirkan euforia ini, semangat ini, kan otomatis jumlah penonton, nilai jualnya akan tinggi. Termasuk kepada penonton sendiri itu. Termasuk kepada pemain itu. Jadi selain itu ya tentu kita juga mengolah bagaimana ini pemain bisa berbicara di hadapan publik, di wartawan, di mana kan seperti itu. Jadi intinya bagaimana pemain ini adalah artis. Dia merasa dirinya sebagai artis, sehingga dia harus siap, tidak hanya siap di lapangan, tetapi di luar lapangan juga dia harus siap. Begitu. Kan sekarang ini kayak yang seperti kita lihat ini sangat minim sekali pemain-pemain bola ini tampil di depan kamera. Iya. Ya paling kalau kayak endorse paling hanya sepatu. Ya, kayak gitu kan banyak. Kalau seperti Bung Ano katakan, artis pasti endorse akan berdatangan di mana-mana. Ya, apakah itu memang karena tidak bisa berbicara atau apa? Dan bagaimana sekarang yang Bung Ano lihat ini dibawa ke pelatihan Bernardo Tavares, apakah memang itu programnya tidak boleh ini kah atau dibatasi kah? Ya. Mungkin saja ada, tetapi kalau di luar negeri kan tidak. Kalau kita lihat bagaimana bebas, mereka kencang kan, bebas kan seperti itu. Tetapi tentu ada batasan-batasannya. Pemain-pemain khususnya pemain PSM juga harus berpikir seperti itu. Bukan hanya menyiapkan diri di lapangan hijau, tetapi juga bagaimana dia bisa bermain di publik. Karena dia kan seorang berpengaruh. Ya contoh lah misalnya, kita seringkali mendengar atau membaca komentar-komentar dari pemain-pemain Eropa. Di luar kan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia merunut tanggapan tentang sebuah sepak bola, pertandingan-pertandingan. Dia kadang-kadang kritis, kadang-kadang juga menyinggung. Misalnya kayak Ramos, kadang-kadang menyinggung pemain ketika masih di Real Madrid, kadang-kadang menyinggung, menyindir pemain Barcelona. Itu kan semua semacam permainan dalam dunia entertain, positif, tetapi akan membangkitkan semangat kedua tim dan kedua fans. Tapi positifnya bagus bagi klub. Betul. Begitu kan. Padahal mereka ini bersahabat ya. Seperti tapi saling sindir, tapi bagus. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Itulah namanya bisnis ya. Itulah masuk dalam ranah bisnis juga. Nah harusnya pemain-pemain PSM juga berpikir seperti itu. Yang menarik dan bagus karena tidak ada lagi uang dari pemerintah. Betul. Gitu kan? Dimodali ya. Dimodali. Ya memang untuk memulai perjuangan Untuk memulai sebuah perjuangan, melakukan reformasi, ya memang harus dibiayai gitu kan? Wajar pada saat itu karena kita sedang melakukan upaya untuk mengkampanyekan sebuah reformasi sepak bola khususnya untuk di klub. Dan itu ya kan kita sudah rasakan bos. Sekarang tuh seperti itu. Bagaimana PSM dikelola secara profesional ya ketika masuk di Bosowa. Teman-teman di sana sisa melanjutkan. Kan sisa lebih kreatif. Waktu itu memang niatnya untuk mengkampanyekan reformasi sepak bola. Ya, betul. Apakah dia sekarang ini terbukti enggak sama liga yang sekarang ini? Mengikuti tidak reformasi yang kemarin? Saya pikir ada beberapa. Ya. Ada beberapa mungkin ya sekitar. Pokoknya semangatnya itu ada di dalam. Terutama lepas dari APBD. Itu ada. Terus kemudian memaksa juga bagi manajemen untuk mandiri dan mencari sendiri dana. Ya seperti itu. Sebenarnya kembali lagi ke masalah stadion. Seandainya PSM ini memiliki stadion sendiri dengan kapasitas penonton 40.000 lah minimal.
25.000 itu sudah lumayan sekali ya. Sedikit sekali. Iya. Saya ambil angka paling minimal ya. Iya. Apalagi kalau 40.000 hidup ini. Maksud saya besar ini pendapatan dari karena kan salah satu pendapatan tertinggi dalam sebuah Pertandingan sepak bola Iya. mengelola secara mandiri adalah dari pendapatan pada saat mereka bertanding, dari tiket. Iya. Setelah itu dari merchandise, Merchandise. seperti Siaran. itu. Hak siar, Harus ya. kayak gitu kan. Baru kemudian sponsor. Iya. Kalau itu semua menyatu dengan baik, dikelola secara baik, saya yakin bisa bagus. Nah, dulu juga ketika apalagi namanya itu ketika kita beralih dari perserikatan ke klub mandiri ya, di situ juga saya memulai mengkampanyekan bagaimana supaya merchandise PSM ini dikelola secara mandiri. Iya. Artinya karena dari merchandise ini kita pendapatannya bisa banyak. Nah gitu kan. Kan dulu kan Amburadul. Semua Amburadul. semua bisa jual. semua bisa menjual. Iya, semua Nah, bisa gitu kan, jual. semua bisa menjual. Siapapun bisa menjual logonya PSM. Iya. Begitu kan ya. Pada saat itu kan juga wajar karena pada saat itu kan juga masih perserikatan ya. Boleh disebut masih milik publik. Iya. Jadi orang juga bisa, publik pun juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari logo PSM itu. Iya. Nah, tetapi kan kemudian 2010 itu kita memulai untuk mengkampanyekan sebuah gerakan yang baru tentang dunia sepak bola. Begitu pula termasuk tiket ya. Tiket jangan lagi ada orang bebas masuk ke dalam. Bayangkan dulu itu kan berapa persen itu pada saat pertandingan itu kan berapa persen itu orang bisa panjat di stadion, bisa ada temannya di dalam bisa masuk secara gratis. Nah, ini masuk mandiri ketika dikelola secara mandiri tidak lagi karena kita tergantung juga dari itu. Kita tergantung dari biaya tiket. Kalau pendapatannya bagus, ya kan kita juga bisa menyewa pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang mahal, gitu kan, pemain-pemain yang punya yang berkelas dan juga pelatih pada saat itu. Oke, Bung Ano. Ya. Kita kembali ke stadion. Ya. Kenapa bisa nih pemerintah tidak melirik betapa seksinya nih PSM di musim ini? Dia tidak ada niat untuk memberikan fasilitas. Bung Wawin. Sampai kapanpun ini PSM selalu seksi. Iya. Selalu seksi nih PSM. Tapi ini paling seksi musim ini. Harusnya ini kan Paling seksi sekali. Tapi sayang kita tidak punya stadion. Saya selalu di mana-mana ya, di media sosial atau di warung kopi atau di mana, kalau berbicara tentang stadion, saya hanya berharap semua stakeholder ini turun tangan, duduk bersama. Ya. Apa yang susah? Tidak ada yang susah. Betul. Itu kan stakeholder turun tangan. Kita bahas tentang stadion Barombong gitu kan. Hilangkan dulu kepentingan politik. Hilangkan kepentingan yang lain, kepentingan politik. Apa susahnya kalau misalnya Pak Wali Kota hadir, terus kemudian Pak Gubernur, terus pihak BPK misalnya, karena kan katanya ada alas haknya itu seperti apa gitu kan. Masalah hukum. Mau dicarikan masalah hukum gitu kan, pihak kejaksaan, kepolisian, terus kemudian GMPD yang katanya lahannya di sana. Hadirkan, duduk bersama-sama, carikan solusi. Carikan solusi. Saya yakin ada. Karena ini membawa nama Sulsel dan ini itu membawa nama Sulsel. Akan apalagi kalau saya baca di media kan anggarannya sudah, maksudnya stadion ini sudah mengeluarkan anggaran puluhan miliar kan, sampai ratusan miliar. Kalau kita lihat itu kan sudah tribunnya sudah tertutup gitu kan. Meskipun pernah awal ketika didirikan ini sempat rubuh. Sempat rubuh atapnya. Tapi kan menurut saya kalau bisa dipanggilkan tim ahli konsultan, saya pikir bisa bagus kembali itu. Nah, duduk bersama, terus kemudian saya pikir pasti dapat solusinya. Sisa melanjutkan, ini stadion bagus sekali. Nilai eksotiknya dan nilai wisatanya juga tinggi karena berada di bibir pantai. Gitu kan? Berada di bibir pantai. Terus kemudian kalau kemacetan juga tidak terlalu berdampak kepada di perkotaan. Seperti itu. Jadi kalau saya usul stadion Barombong ini okelah dikelola oleh Pemprov. Dilanjutkan oleh Pemprov, Stadion Matoanging, kemudian ya siapa tahu Pemkot bisa melanjutkan, ya janganlah juga sebesar Stadion Barombong, bisa stadion mini kan, mini ya mungkin mini soccer, dia cukup dua tribunnya gitu kan, tetapi standar FIFA, seperti itu. Karena sekali lagi Bung Wawin ya, bahwa PSM Mania bahwa 2 lapangan stadion di Makassar tidak cukup untuk sebuah dunia sepak bola. Betul. Bayangkan ya, kalau kita punya stadion. Contohlah ini Wawin. Kita ini Makassar adalah kota yang banyak melahirkan pemain-pemain bintang untuk bermain di nasional. Betul. Ramang Sudahlah.
Itu kan Ronly Pati Nasrani beberapa gitu kan banyak sekali pemain sepak bola. Tiba saatnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Iya. Tapi kita tidak merasakan Tidak ada. atmosfer itu. Iya. Tidak ada. Karena apa? Tidak ada stadion kita. Seandainya kita punya stadion, saya yakin seandainya nih stadion Matuangi masih ada, pasti kita dikasih jatah. Minimal minimal mungkin kita bisa dapat 3-4 pertandingan di sini. Bayangkan kalau seandainya Piala Dunia usia 20. Ini kan Piala Dunia usia 20. Kalau kemarin di Qatar kan senior. Gitu kan? Ini kan satu tingkat di atasnya senior nih. Usia 20 pasti banyak penontonnya. Pasti. Oh, pasti banyak sekali. Bahkan seluruh dunia. Bayangkan kalau seandainya Makassar tuan rumah pada saat itu. Oh, Bagaimana luar biasanya kan kita Makassar ini ditonton oleh dunia. dunia betul. Gitu kan? Sehingga menarik publik dari dunia untuk melihat ini Makassar. Iya. Apa yang ada di Makassar secara tidak langsung bisa menarik investasi masuk di sini. Apa itu Makassar? Seperti apa itu Makassar? Orang mungkin yang tidak tahu tentang Makassar, tetapi ketika disiarkan langsung melalui Piala Dunia usia 20 seandainya ada, orang kan pasti tertarik, orang pasti lihat. Begitu kan. Contohlah ketika tahun 2000 ya, 2000 Liga Champion Asia. Iya. 4 besar kan di sini, ada dari dari Korea Selatan, dari Cina, dari Jepang, dari Indonesia PSM mewakili kan tuan rumah. Itu kan Asia itu TV asing itu hampir 2 minggu itu live terus dari Makassar. Bukan hanya live dari stadion ketika PSM bertemu dengan Shandong Luneng dari Cina. Terus kemudian Shandong Luneng melawan dari Jepang misalnya, Jubilo Iwata gitu kan pada saat itu, atau juga dari Korsel misalnya pada saat itu. Itu kan di live kan di seluruh Asia. Nah, bayangkan seandainya usia 20 Piala Dunia ini, Pak. Piala Dunia. Bukan lagi Asia, Bukan dunia. lagi Asia, Piala Dunia. Usia 20. Usia 20. Pasti banyak yang tonton. Cuma sayangnya itu lagi kita tidak punya stadion. Kasihan sekali kita ini. Kasihan sekali. Sedih sekali kita ini. Seandainya masih ada Matuangi, meskipun dengan sekelas seperti ini yang sebelum dirubuhkan, saya yakin pasti PSSI dan FIFA menunjuk salah satu venue. Apalagi kualitas rumputnya waktu itu tidak ada kalah itu kita punya rumput Matuangi dengan saudara-saudara lain yang ada di Indonesia. GBK aja kalah. Iya betul. GBK aja kalah. Tidak ada kalah kualitas rumputnya. Kualitas rumputnya di Stadion Matuangi pada saat itu tidak sampai 5 menit itu air hilang. Air meresap. Betul. Di luar masih butuh waktu 10 sampai 15 menit. Kita masih melihat air yang tergenang. Kalau ini PSM tidak sampai 5 menit itu. Karena setahu memang itu kalau digali 10 meter ke bawah itu dia tuh masih pasir pantai. Betul. Makanya cepat meresap air. Dan pada saat itu juga memang Stadion Matuangi itu persyaratannya ketat sekali ketika dia mau menjadi tuan rumah untuk Liga Champion Asia. Disitulah semua dibenahi, gitu kan? Disitulah semua dibenahi. Nah, makanya saya bilang tadi, seandainya bayangkan ini sekarang ya, saat ini ada mesin penjahit rumput sudah di Bali. Iya. Padahal masih bagus kita punya Stadion Matuangi dibanding dengan Bali yang saat ini ya. Cuma karena Bali rapi, bersih gitu kan, sudah roomnya semua bagus, jadi bagus. Nah, PSM sendiri kalau di Matuangi saja seandainya tidak dirubuhkan gitu kan, dirapikan, pasti jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Pasti bagus sekali. Iya, nah sekarang kita sisa menjadi penonton. Ya begitulah kurang perhatiannya pemerintah terhadap sepak bola Indonesia. Kalau saya sarankan kita pilih nanti pemimpin yang dukung sepak bola PSM Makassar. Tahu yang ini? Sepak bola lah. Yang mendukung sepak bola. Kalau bisa, Wawin itu jangan hanya PSM. Jangan PSM. Dengan hadirnya PSM di Parepare, gitu kan, di sana pemerintah kotanya welcome, menghadirkan PSM. Saya yakin dan saya pikir klub-klub untuk divisi 3, divisi 2 itu bisa lahir di beberapa kabupaten. Betul. Maka dengan itulah pentingnya hadir stadion-stadion berkelas di Makassar. Setidaknya 2. Minimal 2 ya. Kemudian Parepare itu harus dikembangkan. Ya, Pak TP itu harus ini mungkin ketika nanti insya Allah PSM juara gitu kan. Pak TP mudah-mudahan dia memperbaiki stadion ini, merenovasi dan
betul-betul standar ya, standar untuk FIFA. Standar FIFA. Dan itu kan tidak susah bagi itu. Simple sebenarnya standar FIFA. Ya. Cuman hanya keinginan dari Nah. seorang pemimpin saja, nawaitunya, apakah dia mau atau tidak. Cuman itu saja jawabannya. Betul sekali. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada sedikit closing statement dari Bung Ano. Silakan, Bung Ano. Ya, sekali lagi Makassar adalah kota sepak bola. Kalau ingin Makassar benar-benar menjadi kota dunia, maka harus ada stadion berkelas di kota ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Ano. Siap.